Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2, yang dimana saya sendiri, Jamila Ovelda, dan ada rekan saya, Tommy Mahendra, dan ada rekan saya, Rina Saraswati. Baiklah, pada pembahasan hari ini, kami akan membahas tentang konsep transaksi hutang antar perusahaan, yang dimana pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain, jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal. Selanjutnya, ada tinjauan umum konsolidasi, yang dimana transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, seperti piutang atau utang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Selanjutnya, ada penjualan obligasi langsung ke afiliasi, yaitu pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Selanjutnya yaitu transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Pada contohnya yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000. Tingkat bunga kupon 12%. Jangka waktu dalam 1 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000 yaitu dikali $100.000 dikali 12%, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2001 diperlukan 2 ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan seperti berikut, yaitu utang obligasi di debit dan utang investasi pada obligasi PT Anak di kredit dengan nilai jumlah $100.000. Mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga $12.000 di debit dan beban bunga di kredit, yaitu mengeliminasi bunga antar perusahaan. Ayat jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi, investasi pada obligasi, dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk, serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang, karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Ingat bahwa ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Ayat jurnal eliminasi dan ayat jurnal eliminasi 2 diperlukan pada setiap
akhir periode selama masih terdapat utang antar perusahaan. Jika telah diperoleh bunga obligasi pada akhir periode, maka bunga tersebut juga harus dieliminasi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tommy. Saya akan menjelaskan tentang transfer dengan diskonto atau premium. Transfer dengan diskonto atau premium pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman. Maka, obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Selanjutnya, ayat jurnal oleh kreditur. PT Induk yang mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 2001 dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2001, investasi pada obligasi PT Anak pada kas sebesar 90 juta. Keterangan membeli obligasi dari PT Anak. 1 Juli 2001, kas sebesar 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000 pada pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Keterangan menerima bunga dari investasi obligasi. 31 Desember 2001, piutang bunga sebesar 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000 pada pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Selanjutnya, pendapatan bunga yang akan diterima pada akhir tahun. Penyesuaian ini tercatat obligasi dikarenakan selisih antara imbal hasil atau yield dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari penerimaan bunga secara tunai dan menyebabkan nilai akun investasi obligasi meningkat. Selanjutnya, bikin bagan. Semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, kertas kerja konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 2001 termasuk ayat jurnal eliminasi berikut terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.